Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Di video kali ini kita bahas pertanyaan yang cukup menggelitik dan sering bikin orang penasaran. Siapa sebenarnya yang paling bisa dipercaya? Tuhan, iblis, atau manusia? Yuk kita simak pembahasan ini dengan santai dan penuh hikmah. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya kami makin semangat menghadirkan konten bermanfaat untuk sahabat semua. Mari kita ke bulan. Mari ke bulan. Baik, kira-kira ente sepakat gak tuh sama Edis? Rencana iblis penyalipan itu. Oke, saya ini dulu ya. Kalau menurut saya sebenarnya antara Edis TV dan Pak Bom Bom gak ada yang salah, benar ya. Hah, benar dua-duanya? Iya, dengarkan. Puyeng. Dengarkan. Ya. Jadi kita lihat ya perspektif apa yang ditanyakan. Kalau perspektifnya tentang penyalipan, ya benar Edis. Karena ini adalah rancangan iblis. Kan penyalipan yang ditanya. Tapi kalau secara universalnya benar Pak Bom Bom. Karena segala sesuatu diciptakan, ya diciptakan dari Dia. Berarti kau mau ngomong rencana Tuhan juga rencana iblis gitu? Nyambung. Iya. Kan satu pekerjaan tuh mereka. Gini, yang Anda tanyakan sekarang secara universalnya atau Anda menanyakan tentang penyalipan itu? Rencana penyalipan. Penyalipan. Kalau penyalipan itu rencana iblis, lah kan? Rencana iblis berarti Edis betul dong. Bom salah. Enggak, sekarang kan yang pertanyaan klien yang sekarang mungkin kami ini kan. Kalau pertanyaannya rencana penyalipan, ya rencana iblis. Kan penyalipan. Oh, rencana iblis. Oke, gini aja, lebih gampang dulu. Saya kasih dulu contoh ya, mirroring dulu. Yang menciptakan iblis dari api siapa, Ustaz? Emang iblis diciptakan di Kristen? Dengar, iya, sekarang gini dulu. Yang menciptakan iblis dari api siapa? Enggak, iblis itu diciptakan di Kristen. Sekarang sama mirroring dulu. Enggak, gini, mirroring ke saya maksudnya bertanya tentang di Islam atau kayak gimana gitu. Saya mau meluruskan ya, benar nggak ini dikatakan Pak Bom? Ini yang diambilnya Pak Bom Bom, benar kan? Gini, Anda itu bertanya menurut pemahaman Islam atau bahas Kristen maksud saya? Ya, yang jawab dulu, yang menciptakan iblis dari api siapa? Memangnya di Kristen diciptakan gitu iblis? Ya dengarkan. Jadi iblis dari mana? Oh, enggak diciptakan kan? Hah? Jadi iblis itu berarti malaikat yang jatuh gitu. Iya, malaikat itu diciptakan. Kalau malaikat yang jatuh diciptakan pasti. Ya udah. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya. Yang menciptakan iblis dari api siapa? Ada keterangannya di Bible. Quran dulu lah, karena kamu makanya aku tanya dari tadi. Sekarang gede, aku mau kau nanya saya itu bahasnya di Bible atau di Quran gitu. Kayaknya Ustadz PI udah tahu nih apa tujuan saya bertanya itu, makanya dia menghindar. Oke lah, sekarang lanjut aja, silakan. Oke, lanjut. Iya, kalau kamu nanyanya di Al-Quran ya, apakah iblis tercipta dari api? Ya betul. Oke, ini menjawab. Oke, betul ya. Sekarang di saat Ustadz PI sekarang jatuh ke dalam dosa, tergoda oleh sisi iblis, yang salah itu iblisnya atau Allah? Yang salah saya. Anda kan digoda oleh si iblis, yang salah itu si iblis atau si Allah? Iblis menyeru kan kayak gitu, menghasut saya, betul? Ya. Oke. Terserah saya mau ikut iblis atau kagak. Kan pilihan ada pada saya gitu. Sekarang kan Ustadz PI sekarang kan digoda sama si iblis. Oke, sekarang Ustadz sekarang jatuh dalam dosa. Saya digoda oleh iblis nih ya. Ya. Sekarang Ustadz kan jatuh dalam dosa dong. Ya, kata iblis, makan tusuk buah itu atau minum kopi itu. Kan gitu. Oke. Lalu contohnya gini, oke, ikutin. Ini contoh gini ya. Nih, ini kopi. Kata iblis minum kopi ini sup. Kan kayak gitu. Contohnya ada racun. Ada racun di sini. Minum kopi ini sup, kata iblis. Ya. Terserah saya, tinggal pilih saya mau ikut iblis atau kagak. Iya, sekarang di saat Ustadz meminum kopi yang ada racunnya itu, yang salah siapa? Belum tentu saya mau minum.
Karena pilihan saya ada dua, bisa diminum atau tidak. Ya sekarang kan konteksnya kan sekarang kan udah terjadi. Contohnya penyalipan kan sudah terjadi, Ustaz. Kan kayak gini, Penyalipan ya. kan sudah terjadi. Beda itu, nggak cocok analoginya. Ya, masalah seperti yang ini tadi ya, godaan iblis. Iblis itu hanya menyeru dia, hanya menyeru. Tinggal manusianya aja mau ikut iblis atau tidak. Dia itu ya diberikan free will, Oke. kehendak Kalau- bebas gitu. Kalau si iblis tidak menggoda, ada nggak dosa? Kalau iblis tidak menggoda, nggak ada juga dosa, nggak ada, Berarti tidak dosa kan? nggak dosa. Oke. Sekarang iblis itu ada diciptakan. Di saat Ustadz sekarang jatuh ke dalam dosa, si iblis menggoda, minumlah itu kopi. Padahal kopi itu ada racunnya. Ustadz meminumnya, ya. Nah, setelah diminum, Ngapain saya minum? Saya pilih dulu lah, pikir-pikir Iya, dulu. setelah Ustadz Masa saya kata iblis minumlah, langsung saya minum, ogah saya. ya kan dia ada godaannya. Macam mana ente ini, gimana sih? Kan ada godaannya. Kan saya ada kehendak bebas. Ya buktinya kalau tidak diminum berarti ada tidak salah. Ya Tidak kan saya berdosa. tinggal pilih mau minum Oke. atau tidak. Iblis kan nyuruh minum. Saya Oke, ikut sama iblis aja atau gini, tidak, sama aja kan gini, gitu. Sama aja gini. Kalau waktu iblis menggoda imam-imam Farisi, orang imam-imam Farisi tidak mau, terjadi nggak penyalipan? Lah, iblis membisikkan kepada Yudas Iskariot kan? Iya, kalau Yudas tidak mau, ada nggak penyalipan? Enggak jadi. Ya udah, berarti gitu. Kalau tidak Ya ada, iya memang. kalau tidak ada godaan, berarti bagaimana ada dosa? Iya, maka dari Karena itu berterima adanya si kasih lah iblis. sama iblis. Karena adanya itu si iblis itu yang ada free will, menggunakan free will-nya, ya. Di Oh, situ iblis makanya kita jadi dalam bukan iblis yang ada free will-nya, yang ada free will-nya itu Yudas. Ya, justru iblis itu punya free will dia. Enggak Bebas kalau dia. iblis. Hah? Enggak kalau iblis. Jadi iblis itu tidak ada Iblis kehendak itu bebas, ya? membisikkan rencana jahat doang. Ya, Yudas iya. tinggal memilih mau ikut iblis atau tidak, menolak atau ikut. Iblis itu asalnya dari mana? Ya, dari kejahatan lah, Enggak, iblis itu tercipta dari apa? dari Dari- api. Dari api. Oke, perspektif Islam ya, dari api. Hmm. Oke, di saat Allah menciptakan dia dari api, padahal Hmm. setelah dia diciptakan, dia menggoda orang untuk masuk ke dalam dosa. Yang bersalah itu siapa? Si iblis atau Allah? Dia, bentar dulu, dia menggoda Adam kan gitulah. Betul gak? Nggak usah kesana dulu, kita aja dulu start. Oh kita. Gimana contohnya? Dia menggoda saya, gitu. Ya, kan Allah menciptakan iblis dari api. Oke, iblisnya ada. Oke, setelah dia Lalu? ada, baru si iblis ini menggoda manusia. Contohnya Ustaz P menggoda. Setelah start minumlah, nggak ada apa-apa itu, nggak ini minumlah nggak ini. Nah, tergodalah Ustaz P. Ustaz P minum. Enggak langsung saya tergoda. Enggak, dengar dulu. Tahu-taunya setelah Ustaz P tergoda, Ustaz P minum, tahu-taunya Itu Ustaz P maunya berbusa gitu, Anda. langsung berbusa. Maunya Yang salah Anda itu- gini, bentar Bang. Maunya Anda itu setelah iblis ngomong saya langsung ikut perintah iblis itu. Ini Enggak. caranya berpikirnya. Salah. Waktu iblis menyeru, Yusuf minumlah kopinya, kata iblis nih ya. Minumlah kopi ini Sup. Tinggal saya yang memilih. Mau ikut iblis, saya minum. Kagak mau ikut iblis, enggak saya minum. Oke. Di saat Ustadz PE mau menggunakan free will-nya, minumlah kan. Tapi Ustadz PE tidak meminumnya. Berdosa nggak Ustadz PE? Ya kalaunya saya ikut iblis, jadi dosa. Iya, sekarang kan Ustadz PE tidak meminumnya karena menggunakan free will-nya. Sekarang berdosa nggak Ustadz PE? Enggak. Berarti tidak ada masalah dong. Enggak ada masalah. Sama. Di saat Yudas digoda oleh si iblis, dibisiki dia tidak mau, ada nggak penyalipan? Nah, Yudas kan mengkhianati tuh. Iya, di saat Ya, si Yudas membisiki, saat Yudas dibisiki oleh iblis ya, dibisiki oleh iblis, Yudas berencana langsung dia ikut iblis. Iya kan Yudas itu kan manusia, punya free will juga. Ya iya. Nah, karena dia tergoda, karena dia tergoda. Iya, karena dia tergoda. Makanya dia menjual Yesus itu dengan 30 keping perak. Oh, betul. Oke. Lalu? Sekarang terjadilah setelah dijual,
berencanalah imam-imam Farisi, ya, untuk melakukan pembunuh kepada Yesus, ya. Terjadilah penyalipan. Itu rencana siapa? Nah, semua direncanakan sudah dari awal. Siapa yang merencanakan? Rencana iblis. Ya berarti yang merencanakan si iblis dong. Iya. Oke, benar. Ya udah. Tapi kalau diambil dari secara universalnya, yang menciptakan si iblis itu loh, yang menciptakan iblis itu loh sang pencipta itu sendiri. Di saat kita jatuh dalam dosa, yang salah itu sang pencipta atau iblisnya? Enggak, kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita yang jadi salah, bukan iblis atau Allah, bukan. Masalahnya sekarang Ustaz PI kan pilihannya cuman hitam dan putih. Di saat Pak Ustaz sekarang pilihannya cuma yang ya, nggak bisa hitam dan Kan putih. itu. Anda mencontohkan 3 bahan, nggak bisa Anda menganalogikannya dengan 2 bahan hitam putih. Ya. Sekarang kan kehendak Tuhan sendiri dan kehendak si iblis. 1 Tuhan, 2 manusia, 3 iblis. 3. Hah? Gimana sih? Coba apa tadi Ustaz? 1 Tuhan. Tuhan. Kan gitu, Allah. Tuhan ini Pemerannya tuh 2 iblis. Ah. Yang ketiga manusia, kan gitu. Iya. Lalu Anda pilih hitam atau putih aja kan? Ya, yang memilih Cuma 2. kan yang memilih kan manusianya, Ustaz. Yang memilih Nah, kan makanya manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih mau ikut iblis atau tidak. Iya, sekarang pilihannya sekarang 2. Mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu pilihannya. Iya, mau terikut rayuan iblis atau tidak gitu. Ya. Oke, di saat Yudas dibisiki, dia tergoda kan dong dia? Tergoda. Oke. Di saat dia tergoda, berarti yang menggoda si Yudas itu iblis dong? Ya iya. Oke, maka Yesus itu dijual dengan 30 keping perak. Oke. Sekarang yang melakukan perencanaan itu, penyalipannya itu siapa? Si iblis atau si iblis dari awal. Berarti penyalipan itu adalah rencana si iblis. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, ada nggak penggodaan? Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis gitu. Iya. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, nggak ada juga kejadian membisiki Yudas, nggak ada. Ya iya, itu poinnya. Jadi antara Pak Bom dan si Edis itu tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Karena Pak Bom mengambil secara universalnya. Karena kenapa segala sesuatu diciptakan dulu dia dari Bom dengan Edis kagak ada yang salah dua-duanya. Gini. Aneh. Dengar kan, Ustaz? Golput gak nyambung gitu. Ya, dengar dulu. Gak mungkin pekerjaan Tuhan ya dicampur oleh pekerjaan iblis. Kayak gimana sih? Dengaran. Pak Bom itu mengambil segala sesuatu yang tercipta itu dari dia. Segala yang ada itu tercipta dari dia. Berarti apapun yang ada ya pada yang ada ciptaan ini, semua yang ada ini dari dia. Berarti yang ada itu karena dari dia. Berarti karena dia ada yang namanya semua yang ada. Gimana? Jadi penggunaan itu pun dari siapa? Ini rencana sang pencipta juga. Karena dia menciptakan yang sudah menggoda itu. Berarti kan rancangan dia. Kalau dia tidak menciptakan si iblis, ada nggak penggoda? Tidak ada. Ya kalau dia tidak menciptakan si iblis, pertanyaannya satu, di Kristen ini iblis diciptakan atau tidak? Ya, iblis itu memang diciptakan di dalam kekristenan. Di mana ayatnya? Teman-teman Kristen kagak ada bilang iblis itu diciptakan. Nah, mana sih teman-teman Kristen menjelaskan kepada kami bahwa iblis itu adalah malaikat jatuh. Dulu kan si iblis itu dalam kekristenan kan dari malaikat. Ya, malaikat Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan malaikat si iblis itu ciptaan dulu malaikat dia, bagaimana dikatakan ada 2 yang tidak tercipta di jagat raya ini? Maksudnya gimana? Tuhan tidak diciptakan. Malaikat tidak diciptakan. Berarti banyak dong yang tidak tercipta. Ya makanya itu bikin puyeng di Kristen itu. Makanya sakit. Jadi gini loh. Makanya iblis tidak diciptakan. Tuhan tidak diciptakan, iblis tidak diciptakan. Ini apa ini 2 ini ya? Kalau iblis pun tidak diciptakan adalah malaikat yang jatuh, setara dengan Tuhan itu iblis.
Makanya saya Bagaimana? katakan tadi, yang pencipta itu ada berapa pencipta? Pencipta Esa Cuma Tunggal. cuma satu yang menciptakan. Eh, Ya dalam kekristenannya yaitu Allah Bapa sendiri. Ya. terus? Ya pasti malaikat itu diciptakan sang yang tunggal itu. Lah, di mana kau dapat malaikat itu iblis itu diciptakan gitu?